Halo, Assalamualaikum Pak Sufyan. Apa? Kenapa kak? Iya. Siapakah? Iya, Waalaikumsalam. Kita di mana nih? Oh iya iya. Itu mereka tuh dia itu penginapannya itu di depan rumahnya kita tahu tuh rumahnya Kerset. Yang di Bambaya itu dekatnya Masuki Mambo. Itu dia. Iya iya. Gimana mobil ibu? Gimana ke Antam? Gimana mau bermalam? Dia mau langsung ke mana besok? Oh, langsung Makassar. Orang Makassar kah? Makassar tuh orang kan di sekarang. Di orang Kendari.
Halo, Assalamualaikum. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Waalaikumsalam Pak, kedengaran. Oke, kita mulai saja ya. Saya tunggu-tunggu juga teman. Gimana kita mulai ya? Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Eh, izin Pak, dia putus-putus suaranya kita. Kalau sekarang Pak Rafli bagaimana? Iya Pak, jelas nih. Oke, kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kegiatan kita pada malam hari ini, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada malam ini kita masih tempat lagi, walaupun melalui tatap maya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita malam hari ini, tak lupa pula kita selalu berdoa kegiatan apapun yang hendak kita laksanakan. Oke, baik. Bisa membantu saya Pak Rafli, silahkan pimpin doanya. Iya Pak, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi untuk wabarakatuh. memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Pak Fasilitator dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ilmu yang disampaikan kita bisa terapkan dalam hal ini. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, makasih doanya. Saya screen dulu ya.
Gimana kelihatan? Kelihatan Pak. Oke, baik. Ini untuk kegiatan kita pada malam hari ini yaitu umpan balik, rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Ini adalah judul daripada kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian setelah itu kita pindah ke slide berikutnya. Seperti biasa, di sini ada kesepakatan bersama. Ini yang pertama, tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan dan itu kemudian memaksimalkan fitur chat, kemudian bertanya, kemudian ini gangguan teknis adalah hal yang wajar. Gimana? Dia suara kita Pak, minta maaf dia terpantul-pantul suaranya. Oh, terpantul di? Kalau sekarang bagaimana? Masih? Iya Pak, lancar nih Pak, lancar nih. Oke, siap. Kita lanjut ya. Ini tujuan Bapak Ibu dapat diharapkan mampu yang pertama itu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan rencana tindak lanjut dan di komunitas belajar dan melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, memahami konsep yang akan diterapkan di dalam kegiatan rencana tindak lanjut dalam KBS. Kemudian analisis, dukungan dan tantangan, tawaran solusi dan melakukan rencana tindak lanjut dalam komunitas belajar sekolah. Kemudian yang keempat itu ada pengantar bukti karya sebagai tugas akhir peserta PKG PJOK. Ini agenda kita. Yang pertama itu melakukan berbagai pengalaman masing-masing peserta. Saya ulang, melakukan berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait dengan rencana tindak lanjut dalam komunitas belajar sekolah dan refleksi secara bergantian. Menganalisis dan tawaran tindak lanjut komunitas sekolah. Kemudian yang ketiga, ada pengantar bukti karya dalam mekanisme terkait dengan tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Jadi ini ya, jadi pertemuan kita, ini yang kedua dari terakhir, dan mungkin dalam minggu ini juga itu adalah pertemuan terakhir. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, bahwa tugas di LMS, kita lihat baik-baik karena masih banyak itu saya lihat yang belum ini, dan itu adalah salah satu syarat untuk ini supaya bisa kita lulus. Jadi sekali lagi saya tekankan, itu di Lemesta kita isi baik-baik, kita lihat semua, jangan sampai ada yang tertinggal, karena biasa itu kalau sudah selesai kita ini, selesai kegiatan langsung penarikan nilai. Jadi itu saja sekedar kawan dari kami. Untuk selanjutnya kita
slide berikutnya. Ini jadi agenda kita pada malam hari ini itu tiga puluh teman masing-masing. Kemudian yang 10 menit menganalisis dukungan dan hambatan dan tawaran dalam rencana tindak lanjut komunitas belajar sekolah. Yang ketiga itu pengantar bukti karya dalam mekanisme terkait dengan tugas akhir kegiatan PKG PJOK. Kemudian 20 menit itu diskusi, tanya jawab, penutup, dan refleksi atau foto bersama. Ini aktivitas berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait dengan refleksi secara berganti, melakukan. Jadi ini berapa orang kita ini jumlahnya ada uh, bisa saya bagi, dua. Ini berbagi Izin pengalaman Pak, masing-masing putus lagi suara kita. terkait dengan refleksi secara dalam room. Jadi nanti sebentar misalnya satu room 2 orang, jadi bisa bergantian, bisa ini saling berbagi. Saya bagi dulu ya.
Silakan Pak, berbagi pengalaman tentang rencana tindak lanjut. Kita di 2 orang di ruangan utama saja. Yang lainnya itu karena di sini kita bentuk 3 kelompok. Jadi waktunya itu Pak 35 menit kita berbagi. Dengar suara saya Pak? Dengar Pak, dengar. Oke, silakan. Halo Pak Yunus. Halo, halo. Iya, Ini jujur saya tidak paham. Apakah maksudnya ini? RTL, rencana tindak lanjut. Iya, rencana tindak Betul ya? lanjut tentang apa? Aduh, itu nih juga. Nah, tidak pernah bisa bikin ini. Iya, baru mau ke modul anu saya ini. Tidak ada di tugasku ini. Saya bikin-bikin apalagi di tugas-tugas terakhir ini. Di mana posisi Pak Rapi? Saya masih di Kendari. Oh, masih Kendari Kak? Lawan Iya. di Kendari di. Belum kelar ini orang tua yang 2 ini. Iya di rumah sakit Kak? Di mana? Atau di Rawat jalan. rawat jalan? Jalan di. Ya, tiap 3 hari ke sana lagi. Iya, harus kontrol begitu. Iya, masalahnya mata dengan kulit soalnya. Oh, mata dan juga ini juga saya punya orang tua. Anak lagi kurang sehat juga, mau dirujuk juga ke rumah sakit ke Kendari. Sabar. Rencana tindak Iya, saya lanjut. tidak mengerti juga itu RTL. Bagaimana itu? Waduh. Rencana tidak lanjut berarti Tentang kita apa sudah dulu Kak? Tentang anu Kak, komunitas belajar Kak? kayaknya Kombel ini saya lihat Kombel. Jadi Iya kayaknya ini. setelah pembuatan video kemarin itu plus RPP kalau tidak salah saya dengar, saya ingat itu hari diupload. Setelah itu ada tindak lanjutnya, rencana tidak lanjutnya. Itu yang dari hasil kita video itu. komunitas belajar. Iyo, kayaknya begitu. Video apa? Dari hasil video dan RPP. Kalau tidak salah, hanya saya belum sempat anukan. Ada Kombelnya juga di sekolah saya kurang tidak ada misalnya gerakannya hanya di awal-awal. Tapi biasanya teman-teman di sekolah jadi ya situasional ji. Kalau kita ada keperluan seperti ini, mereka mau untuk diajak untuk berembuk. Enggak, gini. Saya dengar itu apa lagi? Apa itu? Di grup sebelah itu, grupnya kita yang tidak ada fasilitator. Saya dengar ada. Tidak ada yang dia buat Ibu Mila. Oh gitu kan, yang Ibu Mila buat. Iya, itu grup itu yang tidak ada fasilitator di dalam. Ada yang mereka bahas itu tentang dokumentasi apa? Di mana itu mereka dapat itu begitu? Nggak ada, saya lihat itu di surat soal dokumentasi. Kalau video iya ada. Itu ada kayak itu bagiannya foto. Jangan sampai mereka kaitannya dengan PPG. Bukan. Ini unggah tugas RTL, rencana tindak lanjut. Karena yang mereka bahas, saya lihat ini yang mereka bahas di dalam itu mereka apa? Kayak presentasi begitu di depan guru. Ya begitu kan. Pemahamanku dari hasil chat-chatnya mereka ini di grup ini. Presentasi kayaknya di depan guru, kemudian kita foto kah video itu mereka bahas itu. Saya kurang paham juga, Waktu terakhir Zoom itu apa yang dibahas? Oh, saya tidak bergabung juga itu hari karena capek sekali Kak, baru
pulang dari Bintek di Kendari karena penyelenggara. Ini saja yang terlambat juga masuk karena baru selesai kegiatannya KPU lagi. Bintek Iya. KPPS. Saya baru tiba di rumah ini. Iya, Den. Oke. Enggak, kita saja kita apa? Kalau saya mengalir saja sesuai dengan pembahasan ini. Walaupun Kan tugasnya aduh belum. kan judulnya tadi kan rencana tindak lanjut tentang KBS itu. Kalau apa saya bilang tadi? Kalau di sekolahnya kita ada Mi kan komunitas belajar itu? Ada, tapi itu nih saya lihat belakangan ini tidak aktif lagi. Hanya di awal-awal semester itu pernah dilakukan satu kali karena Kalau kemudian saya ikut itu tahu. berarti tidak maksudnya tidak rutin begitu tiap Tidak rutin minggu, lah, tiap tidak rutin. bulan. Iya. Kalau kompel kan sekali seminggu kayaknya kalau tidak salah. Iya. Komunitas belajar tuh. Kalau kita di sekolah kita tiap minggu. Harusnya begitu dari awal saya dengar arahannya, tapi berjalan hari demi hari. Anak-anak teman-teman guru saya lihat sudah mulai apatis mungkin ya, bahasanya kurang greget. Iya. Sama sebenarnya sih di sekolah juga sih. Anak saya jenjangnya SMP. Iya itu juga. Saya SD. Tidak udah. SD berapa siswanya begitu banyak Pak? 218. Wah, banyak nih. Kelas 7 mungkin itu kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Kenapa saya masuk di SMP? Kelas 2 ya. Kelas berapa di SD? Atau Siapa? kelas kita? Kelas 4, 4A. Kelas 4A. Saya tidak tahu saya itu. Benar ada teman-teman yang selesai sebentar, itu saja kita. Iya, maksudnya kita dengar apa penjelasannya sudah. Karena begini, kalau di saya di mana di Kombelko itu yang sering kita bahas kan ada dua. Itu mengenai kebiasaannya kendala-kendalanya guru di dalam kelas, kemudian kendala-kendalanya juga guru di bagian administrasi, baik itu RPP-nya. Iya, karena bisa dibilang itu guru itu kesulitan di pembuatan modul ajarnya. Bukan di modul ajarnya, penurunan CPTP-nya dari CP turun ke TP. Masalahnya yang apa itu CPTP? Kalau CP kan di kurikulum Merdeka kan capaian pembelajaran. Kita turunkan lagi di TP tujuan pembelajaran. Di situ masih banyak guru-guru yang tidak paham. Sehingga pas ketika pembuatan modul ajarnya itu ya itu maksudnya copy paste yang di grup itu kan. Apa ini? Saya minta waktunya. Selesai waktunya, Pak. Pengalaman masing-masing refleks secara berbagi pengalaman masing-masing terkait refleksi cara melakukan refleksi secara bergantian. Berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait refleksi dalam mereka
breakout bari di dalam ruangan ya mungkin maksudnya. Ah, Di luar ya. Breakout room, berarti di luar breakout, ruangan iya. ya maksudnya. Di luar ruangan. Luar ruangan. Di kombelnya kita itu ya maksudnya. Iya, di KBS-nya. Komunitas Belajar Sekolah. Iya, di kombelnya kita. Rencana tindak lanjut itu kan. Iya, Pak. Kenapa? Masing-masing peserta secara refleksi secara bergantian melakukan refleksi secara bergantian. Kenapa ada double kata-katanya ini? Terkait refleksi secara bergantian, melakukan refleksi secara bergantian. Refleksi. Pihak ini. Terus komentar teman-teman. Kenapa lagi deh ini dia, beh? Berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait refleksi. Berbagi pengalaman. Di dalam kombel itu Pak Rafi ada banyak hal yang dibicarakan ya, bukan hanya Simpan itu. tentang sebenarnya kalau di kombelnya saya kan memang banyak, seharusnya banyak, tapi kan tidak mungkin dalam satu hari itu kita bisa semua. Jadi kita diskusi, maksudnya diskusi itu cari permasalahan yang sering terjadi atau yang kebanyakan mereka alami guru-guru, kayak fasilitator meminta setiap peserta menceritakan dan merefleksikan RTL yang sudah dilaksanakan.
mengantar kriteria dan mekanisme terkait itu. Terakhir, itu. Alur aktivitas.
Ibu Mila. Halo, halo, sore ini. Kalau kita bagaimana itu? Mana ini Fasil ini? Ada jitu, ada. Oh iya, iya. Yang pura-pura tidak lihat itu Pak Fasil. Sabar dulu ya, sabar. Di sini aku
Mana Bu Pak Arif dengan Bu Mila? Oh. Ya jelek mungkin jaringannya Pak Di. Halo, dengar suara saya Pak? Bapak Ibu dengar suara saya? Dia putus-putus Pak kalau saya kedengaran. Bagaimana, sudah dengar suara saya? Sudah Pak, sudah. Oke, makasih Pak. Bagaimana kelihatan slide-nya? Kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak. Oke, jadi sekarang kita berbagi pengalaman masing-masing peserta terkait dengan refleksi secara bergantian. Ini tadi yang sudah kita lakukan. Sekarang kita pindah slide berikutnya. Ini jadi masing-masing silahkan ini merefleksikan rencana tindak lanjut masing-masing 3-5 menit satu orang. Oke, silahkan. Siapa dulu yang mau mulai? Ini masing-masing dan durasi kurang lebih 3-5 menit. Oke, silakan. Siapa yang ingin ini menceritakan refleksi rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan? Bagaimana kira-kira apa dukungannya, bagaimana tantangannya, tawaran solusinya bagaimana? Silakan Pak yang ingin berkomentar, jadi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit setiap orang bisa. Atau 3-5 menit tiap orang. Silakan yang ingin berkomentar tentang refleksi rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan. Pak Rafli, silakan. Minta maaf sebelumnya Pak. Gimana? Oke, terus. Gimana Pak? Jadi begini Pak, kan Zoom yang sebelumnya ini kan saya tidak sempat ikut itu hari. Jadi ketika masuk di Zoom ini saya masih agak kebingungan Pak. Oh gitu ya. Maksudnya RTL rencana tindak lanjut ini yang akan kita bahas itu rencana tindak lanjut tentang apa? Kemudian yang saya masih bingungkan kan tentang rencana tindak lanjut tentang KBS ya, di judulnya tadi di slide atas kalau tidak salah, tentang komunitas belajar. Iya. Sempat saya berbicara dengan Pak Yunus tadi, sempat saya tanyakan juga
isi dari Zoom sebelum ini, ternyata Pak Yunus juga dia tidak ikut juga. Jadi setelah saya cari, saya masih kurang paham Pak. Soalnya juga di mana di LMS ini saya belum sampai di RTL-nya ini Pak. Saya baru sampai di mana ini? Baru sampai di modul 3.1.D. Belum sampai masuk di rencana tindak lanjut, Pak. Jadi mungkin dari teman-teman yang sempat hadir atau sempat ikut Zoom yang mengenai persiapan rencana tindak lanjut, mungkin bisa berikan komentarnya tentang refleksinya, refleksi yang sudah dilakukan di sekolahnya masing-masing tentang komunitas belajarnya. Mungkin dari arahan teman-teman atau komentar dari teman-teman guru sekalian yang sempat ikut, mungkin ada pencerahan yang saya dapat di situ. Mungkin cukup sekian Pak dari saya. Oke, makasih Pak Arif. Jadi ini RTL ini sebenarnya kita berselancar dulu di LMS itu. Karena sebenarnya ini cuma ini kita satukan pemahaman. Jadi di situ di dalam LMS itu artinya sudah ada arahan lah untuk kita menuju ke sana. Bagaimana langkah-langkahnya, bahkan mulai dari judul, kemudian ada latar belakang, sampai penutup, sampai refleksi, semua ini di LMS itu. Jadi artinya kita berselancar dulu di LMS, kita baca dulu di LMS. Setelah itu, ini kalau di tatap maya ini artinya kita cuma satukan persepsi aja. Jadi di situ artinya kita dalam melakukan artinya ini nanti di situ kita saling berbagi lagi dengan teman yang lain. Kalau yang lain bagaimana di situ mempelajari di LMS itu. Misalnya si A membagikan pengalamannya kepada si B, begitupun sebaliknya. Itu jadi di situ Pak ada dalam itu rencana tindak lanjut itu ada langkah-langkahnya, ada mulai dari judulnya, ada dari latar belakang, sampai nanti ada penutup atau refleksinya Pak Rafli. Itu Pak. Halo Pak Rafli, dengar suara saya Pak? Dengar Pak, dengar. Oke, jadi kita dulu Pak artinya di LMS itu, setelah itu kalau di LMS itu nanti kita akan diarahkan ke sana untuk berbuat itu. Nanti apabila ada ketika yang kurang jelas bisa artinya dikomunikasikan dengan temannya atau bisa juga dengan saya gitu. Izin bertanya Pak. Silakan Pak, kalau ada yang kurang jelas. Di RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Nah, di RTL 1-nya itu hanya dalam bentuk Zoom. Maksudnya tidak ada penjelasan. Hanya dalam bentuk Zoom. Mungkin Zoom yang sebelumnya setelah ini sebelum ini kayaknya. Lanjut di RTL 2 itu unggah tugas rencana tindak lanjut. Di sini ada komponennya. Ada komponen. Yang saya mau tanyakan Pak, judulnya ini
judul program atau judul kegiatan ini contohnya itu seperti apa Pak? Sama sih kurang paham. Judulnya tergantung dari artinya apa kira-kira pilihannya kita buat, yang kita mau buat. Bisa juga umpamanya dalam bentuk akronim. Contohnya saya itu pernah dulu itu buat ini RTL itu saya itu buat akronimnya itu Lisa Laber. Awalnya itu saya mengambil inisiatif lihat sampah langsung bersihkan. Bisa juga dalam bentuk misalnya pelajaran, misalnya kita mau ambil dari salah satunya, bisa pendidikan gerak, itu yang kita mau ambil juga bisa. Kemudian pendidikan kebugaran, kemudian SEM itu. For education model. Jadi kita memilih apa kira-kira yang kita anukan di sekolah tak begitu. Apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu yang tidak memberatkan lah sesuai dengan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi itu, jadi judulnya itu Pak tidak ditentukan bilang ini artinya tergantung dari kita apa kira-kira kita mau ambil bisa ini dalam bentuk misalnya pelajaran ada tentang geraknya, ada tentang kebugarannya, ada tentang SEM itu, for education model itu Pak Rafli. Oh jadi kita ambil judulnya itu dari beberapa poin tadi Pak. Iya, dari beberapa poin tadi ya. Untuk judul programnya. Iya, tidak dipatok bilang judulnya harus ini, enggak. Artinya tergantung dari Bapak Ibu bagaimana kira-kira kreativitasnya gitu. Masih ada Pak Rafli, silakan. Ini ada tambahan sedikit Pak. Ini silakan. ada yang di blok hijau ini yang tulisnya itu selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk mendapatkan pengakuan, masukan atau umpan balik dari seluruh mitra komunitas belajar. Jadi Pak, dari contoh saya ambil kegiatan SEM. Contoh saya ambil kegiatan SEM. Kemudian saya terapkan di kelasnya saya, untuk anak-anakku. Gitu ya Pak? Iya, bisa dalam misalnya libatkan komunitas sekolah. Jadi misalnya itu kita presentasikan di situ yang ada fotonya, ada dokumentasinya, kan ada nanti itu Pak di bawahnya diupload. Ada di saat Bapak Ibu presentasikan di saat ini ada karena ada di situ nanti tempatnya kayak dokumentasi gitulah. Ada videonya gitu. Begini Pak, maksudnya yang dipresentasikan ini kan contoh saya ambil judul kegiatannya itu permainan bola voli lah. Maksudnya saya libatkan anak-anak. Siapa yang jadi wasitnya, siapa yang jadi hakim garisnya, siapa yang jadi pemainnya, ataupun dan lain-lain lah. Kemudian saya foto, video, kemudian saya buatkan sesuai permintaannya ini komponen-komponennya, latar judulnya apa, latar belakangnya apa, sampai di poin ke-8, kemungkinan tantangan. Kemudian saya presentasikan di depan guru atau di depan di saat komunitas belajar. Gitu ya, Pak? Iya, boleh gitu, Pak. Kemudian setelah saya presentasikan, dari hasil presentasi ini mungkin dari situ saya bisa dapat
yang namanya pengakuan, masukan atau umpan balik dari rekan-rekan sejawat, begitu Pak? Iya, begitu. Artinya setelah Bapak Iya, iya, kita iya. presentasikan, di situ mungkin ada saran-saran dari teman bahwa seharusnya seperti ini. Itulah artinya lagi-lagi melibatkan suara dari teman-teman. Oh, iya. Ya, begitu Pak. Artinya di situ di saat kita kan bisa mengambil dokumentasinya. Pada saat saya proses presentasi depan Iya. guru. Iya. Oh, bukan pada saat apa namanya ini kegiatan SEM. Bisa juga Pak. Artinya itu misalkan bisa diambil dari beberapa dokumentasi. Artinya karena ini melibatkan komunitas, berarti harus ada dari ini di saat guru itu. Oh iya. Berarti sabar. Berupa video, foto, dokumen lainnya. Oh. Iya, bisa itu Pak, banyak anunya, bisa video, ada foto videonya, bisa kita Pak, artinya kita berbuat saja, bisa kita misalnya foto itu kita satukan jadi video, bisa juga. Oh iya Pak. Kayak dokumentasi gitu. Oh iya Pak ya. Oh. Mungkin tanggal berapa? 29 ya ini. Batasnya ini. Oh iya Pak. Mungkin Pak untuk ini minta maaf sebelumnya Pak. Oke, silakan Pak. Enggak apa-apa. Mari. Ini untuk menyangkut unggah tugas rencana tindak lanjut ini mungkin agak terlambat saya upload karena berhubung ini saya bukan di lokasi di Kabaena Pak, masih di Kendari soalnya. Oh, begitu Pak ya. Iya. Oh, tapi untuk rancangannya mulai dari judulnya, latar belakangnya, kemudian pernyataan sampai di poin ke-8 ini yang dituliskan kemungkinan tantangannya mungkin dari sini saya bisa rancang memang Pak. Jadi ketika tiba di Kabaena pulang nanti saya langsung presentasikan maksudnya saya terapkan dulu sama anak-anak. Dari anak-anak saya bisa presentasikan di hadapan guru-guru ketika jadwal komunitas belajar. Mungkin agak terlambat saya upload Pak. Oh, gitu. Tapi Pak Di, artinya karena ini kegiatan kita ini sudah tidak lama lagi, mungkin kurang lebih minggu ini sudah kita ini. Jadi mungkin ini juga teruntuk teman kakak sekalian yang artinya tolong dibuka lagi kembali. Kalau masih ada tugas-tugasnya yang belum, ya silahkanlah berkolaborasi dengan teman yang lain. Artinya tidak apa-apa, silahkan. Lagi-lagi itu adalah dalam setiap kegiatan apapun, kolaborasi itu adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan daripada kegiatan tersebut. Jadi itu saya tekankan sekali lagi bahwa lagi-lagi kolaborasi bisa minta contoh dengan ini teman yang lain atau minta gitu. Oh, Pak, satu lagi Pak. Silakan Pak. Tidak apa-apa Pak, silakan. Memang artinya. Ada yang saya lupa Pak. Oke. Itu kapan hari? Mengenai saya kan sempat tidak isi pretes Pak, pretesnya. Karena itu ada waktu kita umumkan di grup bilang sampaikan pengisian pretesnya itu di mana saya lupa itu. Karena kebetulan itu sore itu dia sempat hilang jaringan Pak di Kabaena Timur.
Nah, sedangkan batasnya itu sampai jam berapa batasnya itu? Nah, jadi pas saya mau buka kembali untuk pengerjaan pretest itu ternyata sudah tertutup, Pak. Tidak bisa dibuka. Oh, Jadi itu bagaimana, Pak, solusinya mengenai pretest itu? oke. Baik, Pak. Ini ya. Oh, saya pikir sudah semua karena itu kalau pretestnya itu langsung terkoneksi ini dengan BGP. Tapi nanti coba Pak Di, saya komunikasikan. Ada berapa orang di sini yang belum pretestnya? Kurang tahu teman-teman itu. Oh, nanti coba saya komunikasikan. Oh, masih tinggal Pak Rafli ya. Nanti saya anukan coba. Tapi anu Pak Di, artinya kita siap-siap. Nanti saya informasi. Ya, Pak Febri, gimana? Saya juga Pak, belum P. Oh, Nah, begitu. Oh, 2 orang. Masih ada yang belum? mengaku memang yang belum supaya dianukan memang. Gimana? Oh, tinggal 2 orang. Nanti coba saya saya coba komunikasikan dengan BGP. Siapa tahu ada jalan dikasih. Tapi itu biasa kalau ketika dibukakan itu cuma waktunya biasa 24 jam. Jadi apabila dalam waktu 24 jam tidak terselesaikan, maka otomatis itu akan tertutup lagi kembali. Jadi nanti kita siap-siap aja ya. Nanti saya komunikasikan dulu dengan BGP. Begitu sudah ada penyampaian dari BGP, nanti saya langsung komunikasikan juga dengan kakak-kakak ya. Oh iya Pak, iya. Oke. Jadi untuk sementara Pak Rafli dengan Pak Febri. Pak Febri, Pak. Oke. Nanti saya komunikasikan dengan ini admin BGP. Pak Febri ya dengan Pak Rafli. Oh iya Pak. Oke, masih ada yang perlu dikomunikasikan, Pak? Silahkan. Kalau sudah tidak, kita lanjut, Pak ya. Iya Pak ya, lanjut Pak, lanjut. Nah, ini mari berbagi. Kita akan berbagi nih. Ini pengantar bukti karya dalam mekanisme terkait dengan tugas terakhir kegiatan PKG PJOK. Nah, ini nanti cara mengunggahnya kita masuk di ini PMM tak masing-masing bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Jadi ini ada nanti kita kirim di sini ya bukti karya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi ini topik pembahasan alur aktivitas bukti karya PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Ini ada alurnya, alur bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, nanti ini perjalanan peserta ini minggu 1 sampai ke 5 ini sudah ya. Ini pembukaan. Ini cuma kita refleksi saja dari kegiatan kita yang telah berlalu. Ini ada dulu materi orientasinya, kemudian pembelajaran asinkronus dan tatap maya, kemudian ini minggu ke-6. Ini jadi kurang lebih kita ini sudah nanti sampai 12 minggu jadi kegiatan kita ini.
Dan insya Allah mungkin tinggal 1 kali pertemuan, tinggal uh, tinggal terakhir penutupan, itu pun kayaknya tinggal 1 JP. Jadi untuk malam ini kita 2 JP. Jadi nanti untuk selanjutnya itu tinggal 1 JP. Mungkin ini. Nah, kemudian ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satunya prasyarat kelulusan. Jadi itu ya, jadi saya ulang sekali lagi, tugas-tugas Bapak Ibu yang ada di LMS itu kita sisir satu persatu supaya itu bisa terisi. Salah satu karena itu adalah salah satu syarat sebagai kelulusan dalam PKG PJOK ini. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiat. Jadi bukan plagiat orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi. Jadi nanti divalidasi oleh fasilitator. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ini untuk karya video dan gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas. Itu isian karya video maupun dokumentasi PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi itu ya, jadi yang diunggah itu di PMM usahakan terhindar dari unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali kelas peserta didik terkait. Kalau SD Sianda artinya ya karena wali kelas. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiat orang lain, mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi misalnya ada di situ misalnya pendapat yang kita bisa dituliskan di bawahnya, dicantumkan di bawahnya. Ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi ini sekedar saja ya. Artinya sekedar informasi. Lagi-lagi ini adalah pertemuan kedua dari terakhir. Jadi kalau kita adakan ini tatap maya lagi, berarti itu adalah tatap maya kita yang terakhir. Ini Anda dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen, PDF, atau video. Pilihan kategori bukti karya yang diunggah pada program PKG PJOK. Ini praktik pembelajaran, merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF atau aksi nyata. Kemudian praktek baik. Ini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Ini praktik baik dapat berupa refleksi modul atau refleksi atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi bisa juga misalnya kita mau video langsung bisa. Misalnya kita mau langsung video bisa. Ini bisa juga RPP atau modul ajar. RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Bisa. Jadi ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu silahkan kita ini. Yang intinya lagi-lagi saya ingatkan bahwa di LMS itu
kita sisir satu persatu, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena itu merupakan salah satu daripada persyaratan untuk kelulusan itu. Kemudian peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, ini. Jadi ini sekadar ini informasi saja. Di sini nanti kalau kita ketika hendak mengunggah, nanti ada di situ bisa langkah-langkahnya. Nanti ada langkah-langkahnya di saat ada yang sudah mengunggah di di ini di PMM, ada yang sudah? Ada yang sudah? Atau belum semua? Unggah apa? Aksi nyata? Iya, enggak ini RTL Buktikan. itu. Oh, saya belum, enggak tahu teman yang Iya, lain. iya. Kalau enggak maksud saya yang lain gitu. Kalau tugas-tugasnya lain bagaimana, Pak Rafli? Selain dari itu? Alhamdulillah tris semua Pak. Hanya itu pretesnya itu yang sempat Tinggal ya? iya tertinggal Pak. Oke. Tes akhirnya yang 2.6. Kalau Pak Febri bagaimana di LMS, Pak? Masih sementara kerja juga tugas-tugasnya, Pak. Oke, semangat Pak, lanjut. Kalau Pak Yunus bagaimana? Ya, terkait dengan tugas Pak, ya mohon maaf juga ini saya kategori tertinggal juga. Ada beberapa yang saya lihat kemarin itu sudah dikunci juga, tapi alhamdulillah pada soal pretest itu alhamdulillah kemarin saya sudah Oke, siap Pak. selesaikan betul, kalau tidak salah itu malam, karena sempat saya komunikasi dengan Pak Arif. Alhamdulillah saya ingat saya sudah diselesaikan itu hari, hanya saya agak kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang di format ke PDF itu. Iya. Berkaitan dengan tugas terakhir ini yang apa? RTL ya mungkin begitu. Ada RPP, sudah ada RPP, tinggal di-upload. Kemudian videonya sudah ada, hanya belum sempat saya masukkan di dalam apa itu? Drive, Google Drive ya, begitu. Jadi saya baru sampai di situ Pak, belum sempat lanjut lebih jauh lagi karena tidak bisa terbuka. Dia harus di-upload terlebih dahulu, itu dia punya video. Iya, saya baru sampai di situ Pak. Oke, makasih Pak. Jadi Pak ya, artinya ya kita usahakanlah supaya bisa tuntas, karena pengalaman saya kalau sudah selesai, begitu biasa selesai langsung ini penarikan ini. Kalau sudah ditarik, kita tidak bisa juga berbuat. Artinya mumpung masih ada waktu, kita tuntaskan dengan baik. Karena itu juga Pak, lagi-lagi saya ulang bahwa itu adalah merupakan salah satu daripada persyaratan untuk kelulusan kakak sekalian. Alangkah ruginya jika hal-hal yang kecil begitu, waktunya ini kan kita kurang lebih 3 bulan. Artinya bukan waktu yang singkat, tapi ya cukup panjang juga. Artinya supaya kegiatan ini yang kurang lebih 3 bulan ada hasilnya yang kita bisa lihat. Itu saja ya, sekadar informasi ini. Saya rasa ini sudah nanti akan di saat kita melakukannya ada semua.
unggah draft bukti karya dalam LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti ketika kita berbuat ada semua di situ anunya, ketika kita masuk di ini di payment di bukti karya. Ini masih tetap dalam keadaan cara-cara ini pengiriman. Ini tapi saya rasa kalau sudah ini sudah biasa lah, artinya kalau mengirim bukti karya pasti biasa lah di PMM. Ini adalah ini dari untuk validasi. Ini mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini untuk lebih detailnya langkah-langkah mengunggah bukti karya. Ini kita masuk di sini ya. Kelihatan slide-nya? Itu bagaimana? Kelihatan, Pak. Oke, ini Kelihatan. nanti kita masuk di situ. Ini adalah cara-cara saja pengiriman ini bukti karya. Mana tadi Pak Arif? Nggak bagus dulu mungkin lagi jaringan jadi. Ini bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Nah ini. Nanti dibagikan. Ini dipakai linknya, tapi berarti linknya saja ini yang dia. Ini. Saling link di LMS. Berarti nanti adalah yang kita di LMS itu adalah tinggal seperti biasa. Ini masih tetap cara-cara. Ini tanya jawab seputar bukti karya. Ini tidak dapat diunggah video melalui akun YouTube. Itu jadi saya rasa ini untuk kegiatan kita malam ini. Dan ingat nanti ada misalnya ketika ada kendala, jangan lupa komunikasi kolaborasi dengan ini teman yang lain. Jadi ingat ini adalah pertemuan kedua dari terakhir. Saya ulang sekali lagi, ini adalah pertemuan kedua dari terakhir. Jadi begitu kita pertemuan selanjutnya itu langsung ini kita langsung tutup untuk kegiatan Zoom. Tapi mungkin masih ada nanti penutupan secara artinya secara keseluruhan dari BGP. Tapi untuk tatap maya kita tinggal satu kali lagi. Tinggal satu kali lagi. Setelah itu kita tunggu penutupan dari pihak BGP. Tapi mudah-mudahan bisa kita ini mudah-mudahan nanti ada lagi pertemuan tetap mukanya kalau secara penutupan. Atau bagaimana? Masih ada yang ingin dikomunikasikan sebelum kita ini tutup? Masih ada yang ingin dikomunikasikan dahulu sebelum kita tutup? Sudah cukup? Bagaimana keadaannya orang tua Pak Rafli yang kita antar? Bagaimana keadaannya? Tadi itu hari ketiga pemeriksaan ke rumah sakit. Jadi hari ketiga ini sudah menjalani operasi.
Oh, begitu, Pak Di. Iya, operasi dua-duanya. Kemudian komplikasi dengan kulit. Hmm. Jadi seluruh badan itu dia terkelupas kulitnya. Kemudian dia memerah, dia merah. Tadi sempat operasi mata, hanya kata dokter itu 3 hari ke depan, lebih tepatnya hari Kamis itu ke rumah sakit lagi untuk periksa lagi. Kemudian itu untuk yang laki-laki, orang tua laki-laki. Untuk orang tua perempuan dia agak berbeda, yaitu sekitar tanggal 26 baru pemeriksaan lagi kembali. Di rumah sakit mana, Pak? Kita bawa kah? Di rumah sakit Bayangkara, Pak. Oh, begitu, Di. Iya. Siap, dokternya siapa? Ibu siapa itu, dokter Novi siapa? Terlalu panjang namanya, Pak, susah sekali sebut. Gitu deh. Iya. Untuk khusus Ya itu. spesialis mata. Oh, ada juga dulu itu, tapi di Bahtera Mas dia. Ini orang Kesipute juga. Oh. Saya punya kakak juga dulu itu yang operasi, tapi di Bahtera Mas dia. Bahtera Mas dia terus di ini. Di orang Kesipute juga yang itu dokternya. Tapi tidak tahu sekarang apakah dia lanjutkan pendidikannya atau bagaimana. Oh, iya. Oh, kakaknya kita, Pak. Iya, saya punya kakak. Oh. Iya. Baru yang dia yang setelah operasi ini yang dia gelisahkan orang tua ini itu pantangannya semua, Pak. Banyak sekali pantangannya. Iya, maksudnya dilarang muka, dilarang kena air, Iya, kemudian betul. juga dilarang menunduk. Jadi Iya. kalau sholat duduk, kemudian juga dilarang makan telur, mie. Katarak, Pak ya, katarak. Iya, Pak, lebih tepatnya ke katarak. Kalau Pak Sofyan juga kayaknya di rumah sakit ini. Bagaimana Pak Sofyan? Oh, di rumah sakit mana, Pak? Pak Sofyan? Halo Pak Sofyan? Oh, Ya, halo. Ya, rumah sakit mana? Bukan di rumah sakit saya, Pak, di rumah. oh di rumah. Oh, Oh, di rumah, Ji. saya Oh, salah anu tadi Pak. Saya kira kita di Pulang, rumah sakit juga. pulang dari rumah sakit, di rumah. Oh, pulang. Oh iya iya, siap-siap Pak. di Iya, Kabaina. iya, sakit atau sakit keras. Jadi kita jaga-jaga Hah? terus. Bagaimana, Pak? Sakit keras. Oh, iya. Habis pengobatan di Makassar, nggak berhasil pulang. Oh, dari Makassar itu kita punya orang tua. Iya, Pak. Oh, astaga. begitu ya. Iya, habis kemo Makassar. Oh, Ada perubahan. Dia minta pulang saja. Kondisinya sekarang agak susah. oke Pak. Mudah-mudahan bisa pulih kembali ya Pak ya. Amin. Kalau Pak Febri juga ini saya lihat habis anu juga ini. Dia drop juga itu, Pak. Dia masuk rumah sakit. Bagaimana Pak Febri? Sudah aman, Pak, aman. Dropkan apa, Pak Febri? Dropkan tugas? Oh, apa lagi santai kan?
Eh, Pak. Oke Pak, silakan. Enggak, cuma sekedar tanya Pak. Ini ketika sudah selesai, seperti yang Bapak bilang kan masih menunggu informasi dari BGP tentang penutupan kegiatan PKG. Iya, iya. Yang diharapkan semoga ada yang nama tatap muka untuk secara keseluruhan. Terus itu saya dengar informasi dalam bentuk ijazah ya, itu anunya. Kayak sertifikat begitu, apa ijazah atau apa itu? Iya, sertifikat Pak, sertifikatnya Oh, nanti. sertifikat. Iya. Oh, kalau seumpamanya ada tatap muka untuk yang terakhir kalinya, itu BGP langsung yang serahkan sertifikat itu. Kalau saya Pak di PMM, di download saja di PMM langsung masuk. Lewat Iya. PMM. Oh. Iya, langsung di PMM itu. Langsung nampak di situ sertifikatnya di PMM, kita langsung download. Bahkan biasa tinggal dianukan link. Jadi kita tinggal dikirimkan link begitu, Pak? Iya, tinggal link saja dibagi, langsung kita download di situ. Saya kira BGP langsung yang BGP langsung yang turun tangan penyerahan ijazah. Sertifikat. Tapi mudah-mudahan saja Pak, siapa tahu bisa lah seperti itu. Oke, baik Pak, masih ada yang ingin dikomunikasikan? Kalau sudah tidak ada, saya rasa mungkin cukup. Oke Pak, mungkin untuk kegiatan kita pada malam hari ini cukup sekian, dan kami tutup dengan ucapan nun kalam wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.